keras, kerasin sampai kerasan every week. Bersama Rock Al Carburetor, yeah. Juga Mr. X, Cinolen, wow. Dan Phoenix penangkar buaya, oh. No play, no harassment, no drama, talk and sharing, no judgment. Kembali lagi, seperti biasa kita membahas tentang topik-topik yang sedang dibicarakan, ya kan? Gimana? Apa kabarnya Mr. X dan Phoenix nih? Alhamdulillah masih tetap ganteng dan puasa lah. Itu puasa nggak? Ya? Oh iya, kita lagi ngetek pas puasa nih ya. Puasa nggak? Aman ya? Alhamdulillah Puasa beduk. Apa nih yang kira-kira lagi akan kita coba bahas nih teman-teman? Ada nggak tema menarik nih dari Vina atau dari Mr. X? Episode kali ini ya, yes. Kita lagi di masa-masa banyak orang yang sepertinya lagi berbunga-bunga gitu dengan hubungan seseorang gitu kan. Tapi permasalahannya dapat feedback juga dari beberapa teman-teman yang ternyata ketika berbunga-bunga itu di belakangnya tidak seindah yang dibicarakan gitu. Ternyata ada banyak hal yang negatif di dalamnya. Nah di situ yang teman-teman rasain itu kayak ada something yang buruk di hubungan mereka. Nah itu cukup menjadi apa ya, kayak sebuah toksik gitu ya. Nah toksik di sebuah hubungan itu kan juga suatu hal yang ya sepertinya cukup happening saat ini gitu kan. Nah mungkin ini salah satu hal yang bisa kita angkat mengenai soal toxic relationship sih. Dan ya harusnya sih cukup menarik untuk bisa diinformasikan ke teman-teman ya. Ya. Nah ini sebenarnya menarik ya, karena toxic relationship ini memang banyak kita temui sehari-hari gitu. Okay. Dan sebelumnya kita flashback dulu yuk. Teman-teman sendiri tahu nggak sih sebetulnya apa sih yang disebut toxic relationship gitu, gitu kan? Nah, berarti kan kita tuh selalu bilang toxic itu sebetulnya dari inti katanya itu kan racun ya, racun gitu. Istilahnya satu hal yang tidak baik gitu kan, dan istilahnya yang bisa membahayakan diri gitu. Dan relationshipnya ini itu adalah satu hubungan. Jadi hubungan di antara dua orang ya. Dan kalau seperti dilansir di yang aku baca di merdeka.com, jadi di sini itu kalau istilah toxic relationship-nya sendiri itu jadi hubungan ini tuh bisa jadi antara orang tua, bisa jadi pertemanan, bisa jadi percintaan. Oh jadi nggak hanya percintaan ya, bisa ke keluarga, pertemanan juga ya. Wow, kayak gimana tuh? Nah jadi istilah relationship ini tuh tapi memang toxic relationship ini tuh memang lebih sering diidentikannya dengan percintaan gitu ya, lebih ke percintaan. Jadi ke pasangan yang betul-betul menggunakan menggunakan hati cinta gitu daripada ke orang tua gitu, ke saudara ya. Sebetulnya memang ada, tapi lebih diidentikan ke pasangan gitu. Dan di sini toxic relationship-nya sendiri itu biasanya ditandai dengan adanya berbagai perilaku yang tidak baik atau bersifat merusak gitu di situ. Jadi salah satu pihak, mau itu laki-laki, mau itu perempuan, jadi bersikapnya itu tidak sewajarnya dan cenderung menyerang kepada pasangannya gitu. Jadi di sini tuh kalau menyerang berarti ada pelaku, ada korban. Ya kan? Ada pelaku dan ada korban gitu. Tapi bisa jadi gini kan ya, bisa jadi mereka akan switch ya ketika pada saat ini di posisi ini dia penyerang, yang ini kiper. Oh pelaku, kok kiper sih? Penyerang dan ini pelaku. Tapi di sisi lain dia bisa jadi pelaku juga, bisa jadi penyerang juga gitu kan ya? Iya nggak sih? Atau bisa menurut bisa ganti-gantian, bisa ya. Oke. Lu tahu nggak? Gue tuh kalau udah dengar kata pelaku dan korban ini, gue ingat beberapa episode yang lalu yang bikin gue rada-rada itu sih. Tapi ya ini cukup menarik juga sih. Maksudnya di sini selalu ada di dalam sebuah percintaan
akan selalu ada istilah pelaku dan juga korban kan. Nah menurut gua apa yang disampaikan oleh Finik soal ya itu tadi pengertian dari toxic relationship menarik sih sebenarnya. Nah apalagi kira-kira yang mau ditambahin lagi nih di sini? Nah di sini tuh kalau idealnya ya, kalau kita bicara idealnya, satu hubungan itu kan ada rasa saling menghormati, saling menghargai gitu ya, ada kasih sayang, ada apa ya istilahnya, ada pengambilan keputusan yang adil gitu. Tapi di toxic relationship ini justru itu kebalikannya gitu. Di situ itu selalu dihantui rasa takut, selalu ada rasa terbebani, selalu ada apa ya istilahnya, ada salah satu fungsi dari pasangan kita yang tidak berjalan dengan baik, dan hal itu akan merusak ke pihak hubungan yang tersebut. lainnya. Merusak ke pihak yang lainnya. Ke pihak yang lainnya. Ke pihak yang, kalau ke hubungan sih sudah jelas di situnya juga toxic ya kan. Tapi ini akan merusak secara ke personality, pasangan. Secara personal ya. Ya. Dan itu bisa jadi secara psikis ataupun fisik. Kayak misalnya jadi stres gitu ya, jadi pikiran kemana-mana gitu ya, nggak fokus apa gitu ya, takut ya. Oke. Dan di sini tuh aku pengen bacain ya. Ini di masih dari merdeka.com juga. Jadi di sini tuh ada beberapa jenis, ada jenisnya ya. Toxic relationship yang pertama ini deprecator belittle. Jadi di sini tuh kalau kita lihat, jadi ditandai dengan sikap pasangan yang cenderung meremehkan. Hal apapun yang kita lakukan itu akan selalu diremehkan oleh pasangan, dan dia tuh tidak segan-segan untuk meremehkan kita di depan umum. Gitu. Gue kebayang nih, maksudnya yang meremehkan itu kayak apa ya? Kayak udahlah kayak gitu, atau sekedar yang modelnya ya, jadi tidak adanya apresiasi. Tidak adanya apresiasi. Jadi ketika kita melakukan misalkan gini, misalkan saya sama Bang Rok gitu ya. Oke, kita pasangan. Tapi di satu sisi ketika aku misalkan aku pakai hijab ya. Aku pakai hijab dan Bang Rok itu misalkan sebagai pelakunya, dia itu akan langsung bilang, "Ih, kamu bulat banget ya. Kok nggak bagus sih pakai kayak gitu?" Dan itu dia tidak akan sungkan untuk ngomong itu di depan umum, di depan teman-temannya, di depan koleganya, di depan orang tuanya. Itu seperti itu cirinya. Bullying, sama seperti bullying ya, modelnya seperti bullying ya. Yang dilakukan bullying ya, jadinya toksik gitu kan? Ya, meremehkan. Jadi apapun yang kita lakukan itu tidak ada bagus-bagusnya di mata pelaku itu, gitu. Dan untuk bisa yang jadi kedua, gini nggak sih kalau diremehkan? Gimana? Sorry, misalnya dia butuh perhatian gitu kan, butuh perhatian nih, tapi pasangannya tuh cuek aja, itu termasuk toksik gak sih? Misalnya, dia ya kayak misalnya WA atau chat, dia ngechat gitu, nanya apa kabar segala macam, tapi dibalasnya nanti itu, jadi kayak nggak penting gitu, nggak diprioritaskan. Itu termasuk toksik atau enggak sih? kalau itu sebetulnya kalau bukan diremehkan. Kalau meremehkan itu kita underestimate. Kita itu melihat seseorang itu hanya di bawah standar kita. Itu underestimate. Beda dengan kalau kita melihat orang sebagai prioritas atau bukan. Tapi dalam arti kata kita melihat orang itu masih secara general gitu. Tidak meremehkan secara fisik, tidak meremehkan secara status. Istilahnya kalau yang kayak gitu hanya tergantung bagaimana prioritas atau bukan. Itu gitu. lebih ke prioritas atau bukan ya, nggak meremehkan ya. Tapi kan tapi ada sisi meremehkannya loh. Kalau nggak diprioritaskan berarti kan dia meremehkan, nggak penting. Ini nggak sih? Ya, tapi ini kan tidak, istilahnya tidak merusak dalam arti kata gini. Kita tidak ada kata-kata bullying, gitu, verbal bullying di situ untuk merendahkan pasangan, gitu. Oke. Lanjut. Oke. Lanjut. Selanjutnya? Oke, yang selanjutnya ini ada bad temper. Jadi di sini itu yang ditandai dengan adanya sikap marah yang berlebihan dari salah satu pihak dan sampai kehilangan kontrol. Jadi melakukan intimidasi ke pasangan. Ini baik secara verbal dan fisik ya biasanya ya. Berarti adanya pemukulan, penghinaan, maki-maki, kayak KDRT.
pengancaman ya itu, kali ya, pengancaman itu sepertinya yang ngancem itu gitu sepertinya yang sangat happening ya, yang sangat happening sebenarnya. Kalau yang model-model bad temper ini banyak terjadi sebenarnya di luaran sebenarnya kan. Jadi banyak sekali kisah-kisah yang kalau kita baca atau penyebabnya adalah dalam sebuah relationship berakhir dengan yang namanya KDRT, terus apa itu namanya, bahkan dalam kelas sebelum bukan menikah ya, dalam hubungan mungkin percintaan biasa seperti masih pacaran dan lain-lain, udah ada itu kerap terjadi kerap terjadi itu. Jadi hubungan-hubungan yang ya menyentuh fisik secara keras dan ya kasar itu benar-benar menurut gue emang toksik sih. Dan itu bener kalau kata Vina yang bad temper itu udah toksik jadi salah satu. Ibaratnya toxic, urutan toksik ya. itu kali ya, urutan toksik tuh pertamanya itu kali ya, bad temper ya gak sih? Bad temper. Ya. Marah-marah, tapi ngancem, ini masih ada gitu loh sebetulnya. Hah? Oh ya? Wah, masih ada nih. Bukannya Masih. bad temper tuh Masih. udah gila sih, maksud gua dia kayak ngancem. Lu Nih. kalau nggak mau melakukan apa yang gua Oke. pengen, awas lu, gua putusin lu, Oke. gitu. Atau gua apain gitu, iya gak sih? Ini tapi ada lagi kok di sini, ada guilt inducer. Jadi guilt inducer di sini memberikan tekanan atau pressure kepada salah satu pihak yang menimbulkan rasa bersalah pada korban. Gitu. Anjir, ini mah Jadi, dalam ini mah ini Menyusup manipulasi. Ini mah dalam. manipulasi. Jadi dia ngerasa bahwa dia akan bikin korbannya ngerasa bersalah. yang salah. Ya. Iya, feeling guilty Iya, ya. salah. Jadi kayak Bahaya. apa Iya, namanya very kalau yang guilty. anak-anak sekarang bilang tuh apa namanya? Bucin. Bukan blame ini. bukan blame victim gitu Ah, lah. iya. Playing victim, playing victim. Playing victim ya. Udah playing ya, victim, ya. manipulatif lagi. Iya. Parah sih. Oke. Parah, menarik. Ini masih ada loh. Selanjutnya masih ada loh. Masih ada lagi levelnya. Oke. Masih ada. Ini ada namanya overreactor. Jadi overreactor ini ditandai dengan salah satu pihak yang bersikap secara berlebihan atau pembelot. Biasanya korban akan merasa terintimidasi dan sering mengalami ketidakbahagiaan, sakit hati, emosi yang tidak stabil, yang menyedihkan. Dalam hal ini korban pada akhirnya akan menyesal jika terus menjaga perasaan pasangannya. Jadi ini tuh kayak overreactor tuh kayak ketakutan berlebihan ya modelnya. Jadi model mungkin gini, kalau dalam sebuah hubungan itu mungkin salah satu Macam. itu ya bentuknya ya maksudnya ya dalam contoh nyata bentuk. ya. Jadi kayak suama nih cowok sama cewek dalam sebuah hubungan ya. Nah, ceweknya ini ngerasa ketakutan ketika suama melakukan sesuatu gitu ya. Dia udah overthinking dulu. Wah, yang jangan dia akan gini, padahal nanti ketika emang terjadi itu sebenarnya mungkin bercanda gitu ya, tapi overreacting dan itu yang bikin dia ngerasa ceweknya langsung ketakutan. Seperti itu sering terjadi juga sih. Dan menurutku psycho sih kalau ya kayak gitu. Kalau sampai kayak gitu ya. Dan psycho sih bener. Atau dia Tapi beda loh. Jadi ini overreactor. Jadi di sini tuh ada independent toxic controller juga. Jadi ada independent toxic controller sama possessive toxic controller. Itu di dalamnya, di dalam ruang lingkup itu. Iya. Enggak, itu terpisah beda. Itu Jadi terpisah. overreactor, terus ada independent toxic controller. Kalau independent toxic controller ini apa istilahnya? Dia tuh selalu menegaskan kemandiriannya gitu. Jadi ini tuh selalu akan merasa tidak ada seorang pun yang bisa mengontrol saya, termasuk pasangan. Gila. Gitu. Iya. Jadi dia selalu merasa yang mengontrol diri saya adalah saya. Pasangan itu tidak boleh memerintah saya, pasangan tidak boleh mendikte saya. Gua banget. Intinya dia merasa dia yang selalu ya. Pengakuan Anda ya. Belum udah pengakuan Anda sudah. Berarti ternyata. Cuma ini ada posesifnya juga nih, ada posesif toksik. Nah, kalau posesif toksik yang tadi benar. Jadi istilahnya mengontrolnya tadi kepada hal-hal yang ketakutan seperti itu, terus yang kecemburuan yang berlebihan. Istilahnya yang menjauhkan pasangan dari kehidupan sosialnya. Itu. Untung saya nggak pernah ngalamin tuh toxic relationship sih. Jadi masa sih? Iya, dengan Anda ngomong kayak gitu aja itu udah toxic kayaknya. Gitu. Berarti Toxic untuk diri saya sendiri gitu.
Karena manusiawi sih. Setiap orang pasti ada sisi Ya, maksudnya toxic gue tuh mungkin gue nggak masuk ke bagian akhir ya, mungkin yang di bagian awal mungkin ya. Karena kalau gue lihat dari beberapa hal yang di situ, baik gue sama orang yang pernah, maksudnya gini, gue pernah berhubungan dengan orang itu tidak dalam kategori yang di situ, tidak ada tindak kekerasan, tidak ada posesif. Ini tapi sekali lagi ini melihat dari kacamata saya ya. Itu dia. Beda lagi kalau kita melihat dari kacamata orang lain. Orangnya. Itu sekali, ya bisa jadi gitu kan. Seperti itu. Nah bisa jadi kalau dibilang ini tidak posesif, tapi bisa jadi orang lain bilang melihatnya bahwa ini posesif. Benar. Biasanya yang bilang kan orang lain ya, begitu dia. Ya. Benar. Itu yang agak berat sih. Ketika kita berasa ini biasa aja kok, nggak sampai posesif, nggak sampai bad temper, nggak sampai over control, ya kan, overreactor. Tapi orang lain bilang enggak, lu mah udah kelebihan. Nah itu kan makanya gue bilang itu tuh subjektif. Iya gak sih? Kayak yang pertama tadi apa Vin? Yang pertama yang lu sebutin dari jenis yang paling pertama. Yang paling deprecator belitler. Itu... Jadi ini tuh istilahnya tuh yang cenderung meremehkan tadi. Kalau itu udah jelas sih. Kalau meremehkan sih jelas ya. Orang udah pasti kelihatan nih, nggak subjektif. Orang pasti kalau udah meremehkan atau body shaming atau bullying itu udah semua orang sama rata. Oh ini orang meremehkan, ini orang salah. Ya. Nah, yang untuk jenis-jenisnya sudah. Nah setelah jenis-jenis ini coba Mas Salman. Tadi kan aku udah jenis-jenisnya nih. Ya kalau diri gua sih paling cuman mau ngasih tahu nih, di toxic relationship ini ada beberapa ciri nih. Jadi apakah kalau kamu sudah masuk di ciri-ciri tersebut, berarti Anda sudah tergolong di toxic relationship. Nah, artikel ini dirilis oleh Mental Health ya, jadi Mental Health. Jadi yang pertama adalah cirinya adalah merasa dirinya tidak pantas atau kurang baik untuk pasangan. Oke. Yang kedua adalah itu result dari apa ya? Dari toxic apa ya? Ketika orang merasa nggak pantas, bisa jadi dia sering diremehkan ya. Yang tadi. Bisa jadi dia itu masuk yang bullying. Oke. Ya, kan? Yang pertama ya berarti ya. Ini masuk yang pertama ya. Benar. Oke, yang kedua, semua yang dilakukan selalu salah sehingga harus mencari pendapat dari orang lain untuk menilai. Menurut lu masuk yang kemana nih? Bisa semua yang dilakukan selalu salah. Bisa overreaktor dari pasangannya. Jadi overreactor. Ya kan, jadi orang itu nggak percaya diri karena semua under kontrol pasangan. Iya gak sih? Sama pasangan sering diremehkan. Sering meremehkan. Menurut gue. Terus yang ketiga, ini cukup serius nih. Yang dilansir oleh Mental Health, ciri-cirinya adalah harga diri sering dijatuhkan. Oh ya, yang tadi kan. Padahal harkat sebuah manusia itu kan punya harga diri gitu kan. Tapi kalau sudah seseorang dalam sebuah hubungannya harga diri seseorang sudah dijatuhkan, berarti udah ya sangat tidak baik gitu kan dalam sebuah hubungan gitu kan. Toxic banget sih itu. Toxic. Yang keempat, tidak bisa menjadi diri sendiri karena takut salah. Nah ini sepertinya yang kita omongin tadi, yang pertama yang gua bilang tadi. Wah ini takut nih kayak gini-gini. Itu sepertinya kayak masuk ke yang apa tadi, nomor 6 ya, nomor 6. Iya, overreactor, si under control. Sesudah overreactor, under control ya. Under control ya. Ya. Jadi orang ceweknya atau pasangannya gitu yang sebagai korbannya merasa, aduh, gue salah nih, gue ngomong dulu deh. Guilt inducer. Nah, guilt inducer. Jadi perasaan bersalah terus sama korbannya, iya kan? Oh iya. Iya benar-benar. Iya, inducer ya. Guilt, jadi guiltnya terus. Oke, yang selanjutnya selalu dianggap sebagai pembawa masalah. Waduh. Nah, ini. Jadi ciri-ciri orang, maksudnya gini, ciri orang dalam hubungan relationship, contohnya seumpama ketika dia masuk ke gue sebagai pasangan selalu gue yang salah. Gue ngerasa bahwa gue
kok dianggap sebagai pembawa masalah sih kayak gitu. Itu berarti kita udah punya pikiran seperti itu, berarti ya itu sudah termasuk dalam toxic relationship sebenarnya. Tapi bisa jadi gini gak sih? Bisa jadi gini gak sih? Ada orang yang merasa disalahin mulu, padahal enggak. Padahal kita tuh cuma memberikan mana yang baik, mana yang enggak gitu. Tapi kok gue nggak pernah bener sih gitu. Kok gue selalu disalahin sih? Kok lu selalu bener mulu sih? Gitu. Nah, itu kan makanya seperti kita bilang bahwa toxic relationship itu kan bermain di pikiran kita masing-masing sebenarnya kan. Nah, adanya toxic relationship itu adanya pastinya salah satunya juga karena tidak percaya diri yang tadi dibilang bahwa nah kalau kita tidak percaya diri kan kita pasti punya overthinking, kita punya pikiran-pikiran yang yang tidak seharusnya gitu kan. Kalau emang kita ngerasa bahwa oh ya itu baik untuk hubungan kita ya, dan ya pastinya dibicarakan dengan pasangannya gitu. Tapi kalau sudah yang cuman ngerasa kayak wah ini kok salah, aku ini nggak pernah ini, kamu selalu benar, ya that's ada masalah di kepercayaan diri juga kali. Kepercayaan diri ya. Seperti itu. Oke, nah ini yang sering terjadi nih. Ciri selanjutnya ini yang sering terjadi di sebuah hubungan, yaitu pasangan mulai mengatur dan membatasi pergaulan. Wah, udah ngeri sih kan? Itu sih. Ngeri kalau yang kamu denger yang itu. Oh, sepertinya ada pengalaman pribadi. Kayaknya ada cerita khusus nih. Cerita khusus sepertinya. Tapi bukannya wajar ya namanya hubungan, apalagi kita sebagai pria ya, ngontrol pasangan kita wanita gitu, karena wanita itu kan pakai perasaan. Kalau kita kan logika, ya kan kadang-kadang perasaan tuh terlalu terbawa gitu. Ya kita yang kontrol. Oke, jangan sampai terlalu hanyut, terlalu mungkin kalau yang dimaksud di sini adalah pasangan mulai mengatur dan membatasi pergaulan adalah mereka yang menentukan. Maksudnya gitu. Contoh seumpama saya dengan seorang perempuan, ini contoh ya. Saya udah mulai mengatur, lu nggak usah temenan sama dia, lu nggak usah ngomong sama dia, lu nggak usah chattingan sama dia, lu nggak usah bla bla bla, dan that's weird gitu menurut saya kan. Jadi dengan dasar bentar dulu, dengan dasar mungkin karena cemburu, itu bisa jadi. Jadi cemburunya berlebihan biasanya. Nah makanya masuk ke posesif yang tadi kan. Intinya hal-hal yang mengarah dari posesif itu bisa jadi masuk ke toxic relationship. Tapi kalau dasarnya itu membahayakan, misalnya gini, kamu jangan bergaul sama ini ya, karena dia membawa dampak yang nggak baik. Karena aku tahu nih, dia orangnya seperti ini, kamu akan terjerumus nanti. Atau dia bandel gitu atau apa, nanti kamu akan terjerumus. Itu kalau dasarnya kuat, bukan cemburu semata. Bukan. Ya kan? Itu nggak masuk toxic kan ya? Itu nggak toxic kan? Harusnya itu bagus malah. Bagus kan? Ya. Okay. Dan ini adalah ciri yang terakhir, ciri-ciri dari orang yang udah masuk dalam toxic relationship, yaitu kehilangan teman dan orang-orang terdekat. Itu damage-nya udah nggak ngotak sih menurut gua. Jadi lu udah akan kehilangan kebebasan lu tidak bisa berkomunikasi dengan banyak orang, termasuk dengan saudara lu sendiri seumpama. Jadi itu ada nih, cuma contoh nih. Dalam sebuah hubungan mungkin pernikahan ya seumpama ya, di situ kan sudah maksudnya suami istri dan lain-lain, ada yang udah nggak usah dengan saudara lu karena saudara lu begini ya gitu kan. Tapi kan yang namanya hubungan saudara dan hubungan suami istri kan harusnya juga ada sinergi ya kan, bersinergi. Kalau seumpama tidak bisa dibicarakan atau tidak bisa mengakibatkan kebencian, itu konflik internal terjadi sih. Konflik internal jatuhnya ya kan. Ketika apalagi di dalamnya kita nggak cocok sama keluarga istri atau keluarga atau keluarga pacar gitu kan. Jadi kita akhirnya ngontrol gitu, itu sih. Ya parah sih menurut gua sih kalau yang gitu. Takutnya gini. Ya itu sih ciri-ciri sih. Takutnya gini kalau nggak mau concern ke yang satu yang terakhir tadi. Takutnya gini, ketika kita dalam kondisi butuh pertolongan, orang terdekat kita udah jauh, kayak gimana coba, ya kan? Iya, bener sih. Kacau itu sih. Oke, sip, ada lagi ya? Itu yang terakhir sih. Itu yang terakhir ya? Yang terakhir ya. Wow, mantap. Berarti
Gua nih ya, gua punya kira-kira ya. Gua punya bahan juga nih yang nggak kalah menariknya nih. Ya. Biasanya sih lu kalau ngeluarin bahan lu biasanya bahan yang agak nyeleneh gimana? Aneh biasanya dari nyeleneh, kita. Gua gremet gitu. Iya, gua inget terakhir beberapa yang lalu kan. Gua sama si Was tuh udah kayak yang iya. Oke. Apa nih bahan dari lu apa nih yang soal relationship kali ini nih? Jadi gini, kalau toxic itu kan kita ke pribadi seseorang ya, personality, kepribadian, berarti kan karakter ya. Dari karakter ini kita bisa mengambil sebuah acuan gitu. Karakter-karakter itu kan berhubungan dengan yang namanya zodiak, iya gak sih? Nah, ini kayaknya sangat cocok sih menurut gua, karena gua dapat artikel zodiak lagi. Gue ingat di episode berapa yang ada zodiak tuh, aduh ya ampun, itu kita pecah, itu parah banget tuh. Itu gua dari temen-temen gue, lu kok materi lu kayak gitu, gini dulu. Oh enggak gue bilang gitu, itu artikel gue bilang gitu kan. Relate ya kan yang kemarin tuh relate, karena ya itu bicara karakter kita nggak bisa mengenyampingkan yang namanya zodiak gitu. Walaupun ada yang percaya ada yang enggak, tapi ya secara agama aja itu ya apa namanya bisa kita percaya yang ada yang namanya rasi bintang, ada yang namanya itu kan. Nah ini pendekatan aja sebenarnya, nggak semuanya gue bawa pasti zodiak, enggak, tapi karena kita bicaranya personality, apa salahnya kalau gue bahas zodiak. Nah di sini ada bentar dulu. Kira-kira kita ada di dalam situ nggak? Nah itu gue nggak tahu. Lo, gue takut banget. Mas zodiaknya apa mas? Gue Leo. Waduh. Oke, kita catat ya, Mr. X Leo. Kalau ini Scorpio kan? Scorpio. Nah. Iya. Kalau gue Uranus. Lu mau kabur. Lu kayak mau kabur lu kayaknya. Kayaknya mau kabur. Nah, jadi di dalam artikel ini hubungan dari Rodney Production artikelnya, hubungan 7 pasangan zodiak yang toksik banget saat menjalin hubungan gitu. Nah jadi di sini artikelnya zodiak mana sama zodiak mana jika ketemu itu akan toksik banget, dan kenapa bisa toksik di artikel ini akan dijelaskan. Yang pertama ya, gue sebutin ya. 1. Kalau zodiak Aries punya hubungan dengan zodiak Taurus, itu akan toksik. Nah, toksiknya di mana? Toksiknya adalah begini. Di luar hubungan asmara, Taurus dan Aries itu bisa menjadi teman baik. Tapi sayangnya ketika memiliki hubungan lebih dari teman atau hubungan cinta, dapat dipastikan bahwa itu tidak akan berjalan dengan mulus. Aries memiliki sikap tidak sabaran dan selalu ingin menjadi nomor 1, Aries. Sementara Taurus adalah sosok yang keras kepala. Bukan hal mudah bagi Taurus untuk menerima perkataan atau permintaan dari si Aries. Gak ketemu kan? Aries nih pengen di nomor 1-in, ya kan, diprioritasin terus. Tapi si Taurusnya batu gitu. Ya udah, akhirnya nggak ketemu gitu. Gua prioritatis tapi dia batu, nggak mau ngikutin. Makanya akan jadi toksik. Nah, kita nggak ada ya. Ini loss ya. Nah, buat temen-temen yang mungkin zodiaknya ini ya, agak-agak tolong dicermati lah ya. Takutnya masuk ke zodiak yang agak toksik gitu loh. Jadi kalau di sini nggak ada korban dan nggak ada pelaku, sama-sama kali ya. Yang satu itu batu, yang satu pengen diprioritasin. Oke, lanjut ya. Nomor 2. Oke, lanjut. Nomor 2 itu adalah zodiaknya Gemini dan Capricorn. Gemini. Nah, lo. Gemini Capricorn. Gemini sih memang sih ya, kayaknya. Gemini kenapa ya? Kita dari kemarin. Pokoknya Gemini tuh toxic lah. Gemini tuh bukannya yang Gemini tuh bukan Gemini tuh yang mukanya 2 itu kan? Iya, yang 2. Iya, mukanya 2 itu. Pokoknya kalau kata orang Gemini itu musuh dari semua zodiak katanya. Ngeri. Kayaknya harus menghindari yang namanya Gemini ya. Enggak. Kita enggak menjudge ya, tapi ini bercandaan aja.
Nah, kenapa? Iya, kita tidak menjat sih, tapi kalau bisa jangan kenal sama Gemini lah. Tetep dong, parah. Nah, kenapa bisa Gemini dan Capricorn itu jadi toksik? Karena gini, sudah bukan rahasia lagi kalau sebagian besar pemilik zodiak Gemini dicap sebagai player. Ini kata artikelnya loh. Yang bukan kita yang ngomong kan? Yes, yang tidak terlalu menginginkan komitmen serius. Tuh, Gemini memang nggak pernah ada yang namanya komitmen serius. Sebisa mungkin Gemini hanya ingin menjalin hubungan yang dianggapnya menyenangkan dan tidak membebani hidupnya. Sifat Gemini ini sangat kontras dengan Capricorn. Capricorn adalah sosok yang sangat terencana. Mereka suka menjalani hidupnya dengan penuh keteraturan. Sifat Capricorn ini tentu akan sangat mengganggu Gemini yang mencintai spontanitas. Dapat dipastikan bahwa Capricorn banyak makan hati ketika menjalin hubungan dengan Gemini. Nah, jadi Capricorn ini kan orangnya terencana, semuanya lurus ya, on schedule, on track. Yes, ya kan. Sedangkan Gemini lebih spontan. Ah, udahlah pokoknya nanti aja lah. Tapi dia lebih kayak apa ya? Egois gitu. Pokoknya dia yang mau disenengin. Ya kan, mau nanti aja tapi tetap dia, senternya di dia. Itu yang akhirnya Capricorn dengan Gemini sangat tidak masuk gitu. Karena Capricorn itu on schedule, dia nggak bisa yang namanya spontan, dia nggak bisa nanti dulu, jalanin dulu tuh nggak bisa. Mau jalan-jalan seperti ini, seperti itu. Sedangkan Gemini nggak jalanin dulu deh, nanti paling tengah-tengah friendzone gitu. Banyak kan? Friendzone lagi ya kan. Nah, itu udah ya Gemini dan Capricorn. Selanjutnya ada Cancer dan Aquarius. Lu tuh. Gua nggak tahu deh. Jadi Aquarius yang mana? Aquarius yang mana? Gua kayaknya belum pernah ketemu Aquarius deh. Karena sebenarnya kalau bicara dari genetik ya, Cancer itu kan kepiting ya, harusnya masuk dong sama air. Iya, masuk ke air ya. Iya, mungkin karena berhubungan dengan air ya, makanya sering gelut di air akhirnya jadinya kan. Kayaknya gitu ya. Nah, di sini Cancer memang dikenal sebagai salah satu zodiak yang paling bucin. Artikelnya ngomong gitu, Ci. Namun tampaknya mereka tidak ditakdirkan. Tapi enggak, lu ngomong, gue menarik nih. Artikelnya ngomong bucin. Cuma kalau gue ngeliat lu kok kagak bucin modelnya. Gue bucin banget kali, gila. Oh, bucin banget. Ini artikel loh. Jadi nggak salah kalau dibilang gue bucin tuh nggak salah karena ini artikel. Nah, namun tampaknya mereka tidak ditakdirkan untuk bucin kepada Aquarius. Kedua pasangan ini sangat toksik karena bakal sering bertengkar meskipun untuk urusan sepele. Pada dasarnya Cancer tidak suka diatur atau dikoreksi, tuh kan. Sedangkan Aquarius memiliki naluri untuk mengkoreksi dan mengatur pasangannya. Dalam hal ini Cancer lebih suka melakukan segala sesuatu sendiri. Sedangkan Aquarius bekerja sama dalam melakukan berbagai hal untuk lebih menyenangkan. Nah, jadi kondisinya contohnya gini. Ketika dia kencan, Cancer lebih menikmati berkencan di rumah sambil nonton Netflix. Kalau Aquarius jiwanya bebas, terlalu tentu merasa hal tersebut membosankan. Dia pengennya lebih ke luar rumah. Nah, dari situ aja udah beda banget sih, bener sih. Berarti memang si Cancer ini kan orangnya nggak mau diatur, tapi Aquarius ini suka ngatur. Oh iya, pantes sih ya. Aquarius itu tanggal berapa sih? Ngomong kok nggak tahu. Aquarius tuh Januari. Kalau nggak salah Januari. Iya. Oh, dia belum ke Pisces ya? Aquarius itu ya? Belum. Januari sampai Februari. Februari yang Maret. Februari, ya? Pisces. Oh iya. Oh, berarti dihindari. Ada dong. Ada dong. Berarti ada dong. Ada terus. Atau coba dipikir-pikir dulu. Kayaknya pernah gitu. Oh ya, berakhir tragis gitu. Ternyata bulan Januari. Ya, kayaknya gitu. Kayaknya Aquarius nih ya. Kayaknya bener sih. Nah, ini tapi bener sih. Yang lebih parah sih. Nah, ini keempat. Yaitu gue pengen nyebutin lagi, ketawa gue. Gue lihat muka lu gak enak kayak ini, ngarang-ngarangnya gak enak lihat muka lu. Gue gak ngarang-ngarang, gue gak mencari yang memang sesuai, enggak. Ini bener-bener
gua ambil karena ini baik, menurut gua bagus. Enggak, cuman kalau gua lihat ekspresi lu kayaknya ini gua nggak enak nih, bau-baunya nggak enak ini, serius nih. Gimana coba kalau gimana ekspresi gua nggak begitu terkejut gitu loh? Karena kalian Mr. X, Mr. X apa Leo? Leo, Phoenix apa? Scorpio, ya kan? Di sini, aduh, gua sampai. Jadi Leo dan Scorpio itu kalau digabung jadi toxic cuy. Jadi kalau Leo berpacaran dengan Scorpio itu jadi toxic. Jadi udah dari situ aja udah ketara gitu ya. Untungnya begini, untungnya gue temenan aja udah toksik pak. Gue apalagi cukup temenan aja. Makanya temenan aja udah toksik ini, udah barzone gitu kan. Temenan aja udah toksik, apalagi sampai berhubungan ya. Nah, gue nggak perlu nyebutin kan apa toksiknya, kenapa toksiknya. Harusnya lo udah pada tahu kan. Jangan dong, kan gue juga nggak tahu apaan. Ya udah, gue bacain. Oke, kenapa Leo dan Scorpio ini saat menjalin hubungan itu bisa toksik banget? Karena adakah pasangan zodiak yang lebih toksik dari Leo dan Scorpio? Gila loh, narasinya kayak gitu. Adakah pasangan zodiak yang lebih toksik dari Leo dan Scorpio? Scorpio adalah sosok overthinking, nggak segan menghabiskan waktunya untuk memikirkan banyak hal. Sedangkan Leo merupakan pribadi yang lebih suka fokus memikirkan satu hal saja dan tidak diambil pusing dengan hal yang dianggap tidak penting. Leo juga merupakan pribadi yang selalu ingin dipuji. Hal tersebut tidak bisa dilakukan oleh Scorpio karena zodiak berlambang kalajengking ini hanya akan memberi pujian ketika mereka merasa bahwa orang tersebut memang layak. Aduh, gila ya. Jadi itu relate sih. Lu kan sering dipuji terus. Kayak puas banget tuh sesi kali ini kayak lu puas banget tuh kayaknya. Padahal gue nggak niat loh. Tapi gue bisa lihat di ekspresi muka lu bahwa lu puas banget kali ini gitu. Anjir, ini kok sesuai semua sih ya. Yo, yang selanjutnya setelah Leo dan Scorpio apa? Setelah Leo dan Scorpio kayaknya sih udah nggak menarik lagi. Lu kayaknya nggak menarik lagi sih. Kalau Leo dan Scorpio udah selesai lagi. Enggak. Apaan sih? Bercanda. Nah, selanjutnya ada zodiak Virgo dan Pisces. Nah, ini dia nih, Virgo dan Pisces. Kenapa sih Virgo dan Pisces ketika dia berhubungan menjadi hubungan yang toksik? Oke, dikenal sebagai sosok yang sangat realistis dalam segala hal. Virgo sudah pasti akan tidak tahan dengan Pisces yang suka bermimpi dan hidup di dunianya sendiri. Virgo akan merasa frustasi dengan Pisces yang selalu tidak bisa diajak berpikir realistis. Sementara Pisces punya keinginan terpendam untuk mengajak Virgo larut dalam fantasinya gitu kan. Kedua zodiak ini bisa menjadi teman baik, tapi untuk menjalin hubungan sebaiknya jangan. Jadi ya itu parah sih ya. Virgo itu orangnya realistis, sedangkan Pisces tuh orangnya pemimpi dia. Ya. Pisces pemimpi ya. Kayaknya catet nih. Harus dicatet deh zodiak itu. Tapi kalau sama Cancer sih sama sih. Pisces sama Cancer sama-sama pemimpi. Oh ya. Pemimpi bangun siang gitu iya. Karena tidurnya bangunnya siang. Oke, lanjut ya. Ya, ini yang terakhir ya? Enggak, ini ke-6. Yang ke-6 masih ada lanjutannya. Yang ke-6 itu Sagittarius dan Pisces. Pasangan zodiak Pisces lagi? Itu dia. Penyakit emang Pisces itu kayaknya. Anjir, penyakit. Pisces memiliki sifat pendam, sementara Sagittarius punya jiwa pemaaf. Mati loh. Yang satu dimanfaatin pemaaf ya. Dimanfaatin terus itu. Nah, jadi Pisces masih bisa mengungkit permasalahan yang terjadi zaman dulu. Padahal si Sagittarius udah memaafkan. Nah, ini udah pasti ini pelaku dan korban nih. Korbannya adalah Sagittarius, pelakunya adalah Pisces yang dendaman dan ngungkit-ngungkit terus. Gila juga. Hey, Pisces, hati-hati ya kalian Pisces gitu. Untuk Pisces coba komentar di bawah ini ya.
Mau keluar gak dari bintangnya? Boleh kalau mau keluar. Daftar aja ke cancel. Bisa gitu. Pindah zodiak juga ya kan. Oke, lanjut. Terakhir nih ya, Libra dan Virgo. Nah, kenapa nih? Virgo tadi udah ya. Ada juga ya Virgo ya. Virgo dan Pisces nih kayaknya. Iya. Kayaknya Dua bintang yang dua bintang ini loh. Bikin toxic sih. Virgo selalu berpikir kritis. Sifat itu sangat berbanding terbalik dengan Libra yang masih menyukai gosip. Udah ketahuan banget dong. Berarti ini pelakunya si Libra. Iya dong. Pelakunya si Virgo dong. Virgo berpikir kritis dan positif. Sedangkan Libra maunya isu dan gosip. Jadi di situ pas komunikasi nggak kebangun cuy. Dia maunya yang logis-logis, sementara senengnya si ibaratnya gini. Ibaratnya Virgo nontonnya film dokumenter, ya kan? si Libra maunya film gosip, entertainment gitu lah. Acara gosip gitu kan. Gak nyambung. Ya gak gitu. Ya itu yang terakhir untuk masalah zodiak. Jadi sangat relate ya. Menurut gue sih sangat relate dan ini kalau yang nggak relate cuma gue doang. karena semuanya itu orang yang nilai, bukan diri sendiri ya, gitu ya. Orang lain yang nilai. Wajar kalau Anda menilai tidak relate, tapi orang lain menilai relate. Sangat wajar. Oke, ada lagi gak nih yang mau kita bagiin mengenai kalau ini sih terakhir gue cuma pengen bagiin bagaimana tips supaya tidak terjangkit atau ya cara supaya terhindar dari toxic relationship. Yang pertama adalah temukan chemistry. Supaya nggak jadi toxic ya? Ya. Chemistry-nya dulu ya? Ya, biasanya kalau itu kan mengacu pada ketertarikan fisik biasanya kan ya. Jadi tapi katanya chemistry itu tidak hanya soal fisik tapi juga intelektual juga, yang lain-lain juga. Jadi ya. Kalau kalian nggak nemuin chemistry-nya, sebaiknya jangan deh. Ya. Jadi di awal sudah dikasih tanda kalau kalian nggak pengen masuk ya berarti temuin dulu chemistry-nya. Yang kedua adanya kesesuaian. Jadi jadi kalau kesesuaian ini maksudnya ini tujuannya mau ngapain, kan ada nih. Ada yang orang dalam sebuah hubungan ada yang tadinya pengen serius, satunya cuma sekadar seneng-seneng. Ya. Jadi harus ditentukan di awal gitu. Kalau nggak di situ nggak ketemu ya pastinya akan toksik nih. Dalam sebuah hubungan contoh nih orang pengen satu nikah, tujuannya adalah goalsnya adalah nikah. Yang satu cuma pengen FWB-an doang. Ya nggak ketemu kan? Jadi it's very different gitu. Jadi kompatibilitas itu sangat penting. Jadi dalam sebuah hubungan bersanding dengan yang namanya chemistry tadi. Jadi kalau itu tidak ditemukan, mending enggak gitu. Yang ketiga, jangan takut sendiri. Jadi buat yang jomblo, ini kalau menurut artikel yang diberikan bahwa ya nggak usah takut untuk sendiri, karena buat apa juga memulai sebuah hubungan yang nanti ujung-ujungnya berakhir di toxic relationship. Gitu. Tapi maksudnya jangan takut jomblo gitu, terusnya ketika ya, terima gitu, angkut sana angkut sini, yang penting maksudnya gini ada gitu. jangan takut jomblo. Yang penting jomblo jangan kelamaan. Yang penting jomblo. Aduh, muka gua sampai merah lo ketawa aja. Gitu. Bukan main angkut aja ya ketika jomblo. Oke, aku terus gitu. Terus yang keempat, buatlah pertimbangan sebelum menjalin hubungan. Nah ya, membuat pertimbangan ini penting sih, karena nanti karakteristik penentuan karakteristik dari pasangan itu yang bisa ngebantu kita ya. Jadi kira-kira lu mau wajahnya yang seperti apa, tubuhnya yang seperti apa. Jadi kalian bisa ngontrol, setidaknya kalau kata anak sekarang lu tahu diri pasaran lu di mana gitu. Jadi jangan lu spek, jangan lu maksudnya
maksudnya gini, lu spek lu 500 nih ya, lu mintanya yang 10 juta ya. Aduh. Susah bos gitu, nggak cukup di ongkos gitu kan, daripada toksik kan gitu. Oh iya. Lu paham kan kita ngomongin apa kan? Minta spek artis mulu ya gitu ya. Spek Spek artis ya. Dompet kuli spek artis aja. Aduh, oke. Terus yang selanjutnya adalah jangan mudah puas jika kamu bisa mendapatkan lebih baik. Jadi kalau kamu tahu bahwa pasaran kamu tinggi gitu. Iya, maksudnya kamu ngerasa bahwa oh ya ada yang lebih baik daripada dia, gas gitu untuk dapat yang baik. Ini artikelnya toksik ini. Artikelnya toksik ini. Berarti orang sudah nyari terus. Wah parah nih. Ini artikel toksik. Ya, maksudnya kan bukan, karena kan takutnya begini, ketika kamu mudah berkompromi dengan hal yang buruk, kamu akan terjebak di relationship, toxic relationship menurut dia gitu. Oh. Jadi kadang kan kita nggak paham tuh, itu buruk buat kita, tapi kita lanjutin gitu. Nah, tapi kalau semua kita sadar udah sayang gitu ya, walaupun dia apa-apain udah sayang, mau gimana? Banyak tuh yang ngomong kayak gitu, kita sayang dan lain, padahal itu buruk buat kita. Nah, kalau ya menurut artikel ini jangan mudah puas. Jadi kita mesti upgrade skill, upgrade diri ya. Jadi bisa ya insya Allah dapat yang lebih baik lah seperti itu. Oke, jadi tapi toxic buat orang yang gak mengupgrade diri. Ya itu salah satunya. Terus selanjutnya adalah carilah pasangan yang membuatmu mengekspresikan semua hal. Wah ini penting nih. Jadi mau diekspresiin yang mana nih? Ini nikmat sih kalau udah kayak gini sih. Ya, jadi kamu pasti akan, kalau kamu bisa ekspresif kan, kamu bisa ngerasa aman, nyaman dan bebas gitu loh. Jadi apa yang mau dicari lagi gitu ya? Itu penting sih. Gitu. Selanjutnya tumbuhkan rasa saling menghormati. Jadi kalau kamu di chemistry udah ketemu ya, tapi kamu tidak bisa menghormati kan juga sama juga bohong gitu kan. Jatuhnya meremehkan. Jadi harus ya kan? Jadi seseorang itu mesti benar-benar peduli sih dengan pasangannya atau orang lain. Jadi menghormati harga diri, menghormati sering kita juga kasih pujian mungkin, mendorong orang lain untuk melakukan hal-hal yang baik dan juga sesuai dengan minat kita gitu. Itu penting sih. Tuh. Dan yang dua terakhir, yang pertama adalah pastikan kalau dia bisa dipercaya. Itu penting, bisa dipercaya. Jangan nggak bisa dipercaya kan, kebanyakan tuh ada banyak tuh yang ember dan lain-lain. Wah itu serem tuh. Wah anjir parah sih. Serem tuh. Punya pengalaman nggak? Agak ngeri sih kalau sampai punya pasangan ember. Anjir kita cerita apa, akhirnya jebol ke orang lain. Nah terus kita mau cerita kemana gitu. Sedangkan ya namanya pacaran kan hal-hal privacy yang akan kita ceritakan ya. Masa kita cerita ke orang tua gitu kan? Nah bahaya itu tambah. Bahaya gitu. Ya terus yang terakhir adalah komunikasi yang baik. Itu penting sih. Jadi kalau kita punya pasangan, untuk menghindari hubungan yang nggak sehat ya pastinya kita harus pasti bangun dan komunikasi yang baik sih. Itu penting. Wah itu fondasi. Karena fondasi awal sih. Biar bisa merajut semua hubungan sampai ini sih. Ya itu sih tips dari beberapa artikel tadi yang disampaikan. Sekali lagi hubungan toxic relationship ini ada dan happening terjadi saat ini gitu. Tapi sekali lagi kita tim podcast tidak menjustifikasi, tidak menjudge, tidak membenarkan atau tidak menyalahkan apa yang terjadi dengan toxic relationship. Itu bagian dari hidup, bagian dari dinamika sebuah hubungan. Jadi kita selalu ada di posisi yang netral untuk itu. Kita hanya menyajikan mengedukasi ya.